Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai rekomendasi intervensi self-regulation at work. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Rizky Novinda Ridho Isromi dengan NIM terakhir 219, kemudian Mar'ati Indah Pakarti dengan NIM terakhir 194, kemudian Eka Nida Ohasana dengan NIM terakhir 073, kemudian ada Siti Azratul Khairiyah dengan NIM terakhir 008. Rekomendasi intervensi self-regulation at work yang pertama ada intervensi mindfulness training. Teori yang mendasari intervensi mindfulness training. Jadi, mindfulness didefinisikan sebagai sikap terbuka, ingin tahu, dan pola pikir tidak menghakimi di mana perhatian seseorang sepenuhnya diarahkan pada kondisi saat ini. Intervensi mindfulness training didasarkan pada kerangka teori Social Cognitive Theory of Self-Regulation oleh Bandura tahun 1991 dan The Social Investment Principle oleh Probert et al. Tahun 2005, bahwa intervensi mindfulness ini dapat mempromosikan perubahan positif kepribadian individu ke arah yang lebih positif, yakni kematangan sosial dengan meningkatkan kapasitas regulasi diri individu sehingga dapat menghasilkan kepuasan kerja dan kinerja yang lebih tinggi. Secara khusus, mindfulness dapat meningkatkan kemampuan individu untuk mengatur kognitif attentional, emosional evaluatif, dan behavioral. Oleh karena itu, intervensi mindfulness ini dapat direkomendasikan untuk meningkatkan self-regulation at work karena mindfulness dapat mengurangi reaktivitas emosi dan meningkatkan self-regulation individu. Individu yang mindful menunjukkan kualitas interpersonal, interaksi, dan pola komunikasi yang lebih tinggi. Selain itu, mindfulness ini mendorong perilaku individu untuk kooperatif dan altruistik. Intervensi mindfulness training dilakukan melalui latihan mindfulness dengan menggunakan video berisi instruksi meditasi berbasis MBSR atau Mindfulness Based Stress Reduction. Latihan mindfulness dilakukan selama 10 menit setiap hari dalam jangka waktu 30 hari yang meliputi latihan pernapasan dan pemindaian tubuh. Pada latihan ini, individu diajak untuk membawa perhatian dan kesadaran mereka pada pengalaman saat ini atau pengalaman saat mereka sedang melakukan latihan mindfulness, seperti sirkulasi napas, sensasi tubuh, pikiran atau emosi yang dirasakan, serta mengembangkan keadaan pikiran yang lebih terbuka. Setiap kali individu menemukan diri mereka terganggu oleh pikiran, emosi, atau perasaan eksternal yang mendistraksi proses latihan mindfulness mereka, individu diminta untuk mengembalikan perhatian kepada latihan mindfulness yang sedang dilakukan tanpa menyalahkan diri mereka sendiri. Individu juga perlu diingatkan bahwa tujuan dari latihan mindfulness ini bukan untuk mengubah, mengabaikan, atau menekan pikiran, emosi, maupun sensasi yang dianggap negatif, misalnya pikiran-pikiran buruk yang datang. Tetapi tujuan dari latihan mindfulness ini adalah untuk menyadari pikiran, emosi, atau sensasi yang sedang dirasakan pada saat itu. Berlatih mindfulness dapat membantu individu menjadi lebih sadar akan pikiran dan perasaan, serta mengelolanya dengan cara yang lebih positif. Dengan mengontrol pikiran dan perasaan, hal ini dapat membantu individu mengurangi stres dan juga kecemasan. Selain dari latihan mindfulness, individu juga dapat melakukan permainan yang bersifat membutuhkan fokus atau atensi cukup tinggi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan memori dan juga konsentrasi individu. Kemudian, rekomendasi intervensi yang kedua ada intervensi self-management training. Jadi, kekuatan potensial terbesar teori self-regulation adalah dalam konseptualisasi tentang kompleksitas kehidupan individu. Studi intervensi awal tentang self-regulation dalam organisasi didasarkan pada self-management training oleh F. Canver tahun 1970 dan 1980. Canver mengembangkan self-management training untuk menjelaskan bagaimana individu menilai masalah, menetapkan tujuan yang sulit dan spesifik sehubungan dengan masalah tersebut, memantau bagaimana lingkungan mendorong atau menahan pencapaian tujuan, serta mengidentifikasi dan menerapkan penguatan dan hukuman yang tepat mengenai pencapaian tujuan yang berhasil maupun tujuan yang tidak berhasil. Kemudian, teori yang menjelaskan efektivitas self-management training adalah Social Learning Theory oleh Bandura tahun 1977 dan 1986. Teori ini menekankan peran pengaruh self-reaktif dalam memotivasi dan mengarahkan perilaku individu bahwa dengan mengatur lingkungan, menetapkan tujuan khusus, dan menghasilkan konsekuensi atas tindakan mereka, individu itu dapat diajarkan untuk melakukan kontrol atas perilaku mereka.
Social learning theory juga menekankan peran hasil evaluasi diri afektif dan dalam pengaturan self-regulation melalui penetapan tujuan internal. Pada tahapan pertama, yaitu goal setting, individu akan menentukan tujuan atau target apa yang ingin ia capai, di mana target ini ditentukan secara realistis dilakukan oleh individu dan juga dapat diukur dalam rentang waktu tertentu. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh individu. Setelah menentukan target, individu mulai merancang strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai target-target tersebut. Pada tahapan environment structuring ini, individu akan mengidentifikasi lingkungan seperti apa yang dapat mendukung ia melakukan pekerjaan dengan lebih nyaman. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab individu pada worksheet. Selanjutnya, individu akan mengidentifikasi juga hal-hal yang perlu dilakukan agar ia bisa berfokus pada tugas atau pekerjaan yang sedang ia lakukan. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh individu. Kemudian, individu juga perlu mengidentifikasi pengelolaan waktu oleh dirinya sendiri dalam melakukan pekerjaan dan kegiatan lain di luar pekerjaan, seperti mengikuti kursus tertentu yang dapat menunjang pekerjaannya, membagi waktu dengan keluarga, melakukan hobi, dan sebagainya. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh individu. Individu juga perlu mengenali situasi pekerjaan seperti apakah yang tidak bisa ia tangani sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain, serta mengidentifikasi juga siapa sajakah pihak-pihak yang dapat ia mintai bantuan. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh individu. Terakhir, setelah merancang, individu juga perlu untuk mengevaluasi terkait kinerjanya sendiri untuk melihat apa saja pekerjaan yang sebelumnya telah ia lakukan dengan baik, serta apa yang dapat ia perbaiki atau tingkatkan. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh individu. Setelah worksheet selesai dikerjakan dan juga sudah ditinjau bersama coach, trainer, manager, atau supervisor, individu akan mengimplementasikan to-do list yang tersirat pada pertanyaan-pertanyaan yang ada pada worksheet. Nah, nanti secara berkala, implementasi dari worksheet ini akan dipantau dan ditindaklanjuti oleh manajer divisi, mungkin dalam 1 minggu hingga 1 bulan ke depan untuk melihat apakah worksheet sudah membantu individu untuk memanage dirinya sendiri. Selanjutnya, rekomendasi intervensi yang ketiga ada intervensi self-regulated learning. Intervensi self-regulated learning ini dikembangkan berdasarkan teori self-regulated learning oleh Zimmerman tahun 2000, bahwa pikiran yang dihasilkan individu, perasaan, dan tindakan yang direncanakan akan disesuaikan secara siklus dengan pencapaian tujuan pribadi. Model self-regulated learning tersebut mengambil dari titik awalnya social cognitive theory milik Bandura tahun 1986. Dengan mengelaborasi model yang menggambarkan bahwa self-regulated learning dengan mengenali 3 fase utama, yaitu foretalk, performance, dan self-reflection. Kemudian, Sisman dan Ellie tahun 2011 berpendapat bahwa self-regulation cenderung memiliki dampak yang lebih besar pada pembelajaran dalam situasi informal. Misalnya, di mana pekerja harus mengidentifikasi atau membuat sendiri kesempatan belajar, atau ketika pekerja dapat memantau pembelajaran mereka secara efektif. Intervensi self-regulated learning ini dapat menjadi rekomendasi karena peranan penting terhadap prestasi dan bertujuan untuk meningkatkan regulasi emosi yang memiliki peran efektif dalam meningkatkan regulasi emosi bagi pekerja sosial.
Intervensi self-regulated learning dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dari masing-masing perusahaan atau departemen. Untuk contohnya, berikut ada intervensi yang dilakukan terhadap departemen A pada suatu perusahaan dengan intervensi program pengembangan karyawan, di mana intervensi ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama adalah tahap penilaian untuk menganalisis kebutuhan dari perusahaan atau organisasi. Lalu berdasarkan analisis ini akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu latihan dan pengembangan untuk karyawan. Dan yang terakhir ada tahap evaluasi untuk memonitoring atau mengevaluasi dari hasil dari latihan dan juga pengembangan yang sudah dilakukan. Pada tahap yang pertama itu tahapan penilaian. Di sini dilakukan analisis masalah apa atau intervensi apa yang dibutuhkan dari suatu departemen. Berikut adalah masalah yang terjadi pada departemen A yang sudah berhasil diidentifikasi. Berdasarkan analisis, asesmen, atau penilaian yang tadi sudah dilakukan, dirancanglah kegiatan yang akan harapannya bisa meminimalisir atau mengatasi masalah yang dialami oleh departemen A ini. Nah, di sini ada pelatihan yang dilakukan dalam 3 sesi pada 1 hari, di mana tujuan dari pelatihan ini adalah untuk menumbuhkan koordinasi mereka, menumbuhkan rasa kerjasama mereka, menumbuhkan rasa saling memahami antar sesama anggota divisi atau antar anggota sesama departemen. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota departemen A. Di sesi terakhir nanti ada sharing dan juga konseling yang akan dipimpin oleh kepala departemen dan juga perwakilan dari pihak HRD perusahaan. Nah, pada sesi ini nanti anggota departemen A dapat berdiskusi untuk menyampaikan keluhan, saling bercerita, dan juga saling memberikan dukungan antar karyawan departemen A ataupun dengan atasannya. Nah, setelah seluruh rangkaian latihan dan pengembangan dilakukan, selanjutnya adalah proses evaluasi nih untuk melihat peningkatan dan perubahan yang terjadi dari setelah intervensi yang dilakukan setelah latihan dan pengembangan yang sebelumnya telah dilakukan. Di sini akan dilihat apakah proses komunikasi mereka meningkat atau kerjasama mereka meningkat atau sebagainya. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun rekomendasi intervensi self-regulation at work. Sekian dan terima kasih.